Neil Maizer resmi jadi pelatih ketujuh yang didepak di BRI Liga 1. BRI Liga 1 2022-2023 baru memasuki pekan ke-17, namun persaingan yang sangat keras membuat kursi kepelatihan di beberapa klub panas. Baru berjalan 17 pekan, sudah ada 7 pelatih yang terdepak. Terbaru adalah Neil Maizer yang harus lengser dari kursi kepelatihan Dewa United. Hal ini buntut dari terperosoknya Dewa United di posisi 17 klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 dengan hanya meraih 14 poin. Di samping itu hanya 15 gol yang berhasil dicetak oleh Karim Rossi dan kawan-kawan dengan 29 kali kebobolan. Keputusan ini diambil manajemen Dewa United setelah melakukan evaluasi bersama jajaran direksi setelah putaran pertama BRI Liga 1 berakhir. Kebersamaan Neil bersama Dewa United hanya seumur jagung. Mantan arsitek Semen Padang dan Persela Lamongan ini ditunjuk sebagai pelatih anyar pada April lalu. Michael Chagas pergi, PSS berburu striker anyar. PSS Sleman mulai mempersiapkan tim menyongsong putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Satu di antaranya dengan melakukan bongkar pasang pemain. Perombakan skuad menjadi langkah konkret manajemen PSS Sleman demi memperbaiki performa tim berjulukan Super Elang Jawa tersebut. Satu pemain yang resmi didepak dari skuad Elang Jawa adalah penyerang asal Brasil, Michael Ruanda Silva Chagas. Dia dilepas karena performa striker berusia 33 tahun itu tidak sesuai harapan. Performa Michael Chagas memang menjadi sorotan sejak beberapa laga awal putaran pertama BRI Liga 1. Dalam 12 pertandingan dia tak sekalipun mampu mencetak gol. Jangankan gol, assist pun belum disumbangkan olehnya. Meski begitu, klub berterima kasih atas dedikasi Chagas selama berkostum PSS Sleman, juga mendoakan penyerang kelahiran Recife, Brazil itu sukses pada masa depannya. Persis memastikan Ryo Matsumura bertahan hingga akhir musim. Manajemen Persis Solo memastikan pemain asing asal Jepang Ryo Matsumura bakal bertahan hingga kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 berakhir. Bahkan kini Ryo Matsumura dipermanen oleh Laskar Sambernyawa. Kepastian ini sangat penting mengingat status Ryo Matsumura bersama Persis Solo di BRI Liga 1 2022-2023 sebagai pemain pinjaman. Pemain ini awalnya direkrut tim beralias Laskar Sambernyawa itu sebelum kompetisi bergulir. Dia datang bersama striker asing asal Brazil Fernando Rodrigues. Kedua pemain ini didatangkan belakangan setelah Persis Solo memutus kontrak dua pemain asingnya, Aaron Evans dan Gerard Artigas. Kedua pemain asing terakhir itu memang belum bisa memberikan performa yang memuaskan untuk tim asal Kota Bengawan, terutama di turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Media officer Persis Solo Brian Barcelona menegaskan bahwa Ryo Matsumura akan tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sambernyawa setelah putaran pertama berakhir. Piala Dunia U20 2023 bisa bikin Bali United jadi tim musafir. Kunjungan tim Riks Assessment Management dari Mabes Polri ke Stadion Kapten Iwayan Dipta jadi pertanda bahwa BRI Liga 1 2022-2023 bakal digelar secara normal alias home and away. Kendati begitu, Bali United terancam jadi musafir karena Piala Dunia U20 2023. Tim Riks Assessment Management dari Mabes Polri ditemani oleh seluruh anggota Local Organizing Committee melakukan tinjauan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Tinjauan itu dimaksudkan sebagai tindak lanjut kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Beberapa hal yang jadi tolak ukur diantaranya yakni perihal kelayakan stadion, kelengkapan stadion, kesehatan, data kegiatan kompetisi dan supporter. Secara garis besar, markas Bali United ini sudah oke. Kebetulan pada Oktober lalu ada kabar jika Stadion Kapten Iwayan Dipta dan beberapa stadion lainnya yang menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U20 2023. Park Hang-seo klaim Malaysia tak punya alasan bantah keputusan wasit. Pertandingan antara Vietnam dan Malaysia dalam grup B Piala AFF 2022 yang digelar hari Selasa 27 Desember 2022 menjadi perbincangan ramai setelah wasit Ryuji Sato dianggap mengambil keputusan kontroversial yang merugikan tim tamu. Pelatih Vietnam Park Hang-seo pun memanaskan situasi itu lewat pernyataannya. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Malaysia tidak punya alasan yang kuat untuk mengeluhkan keputusan wasit yang terjadi dalam laga grup B Piala AFF 2022 itu. Park Hang-seo menegaskan sepak bola adalah olahraga dengan aturan dan setiap pemain yang melanggar akan dihukum. Komentar itu tentu dianggap aneh mengingat justru Malaysia yang dirugikan oleh kepemimpinan wasit yang tidak memberikan hukuman kepada pemain Vietnam yang melakukan pelanggaran dan sebaliknya ketika Malaysia justru dianggap melakukan pelanggaran padahal sebenarnya pemain Vietnam itu yang lebih dulu memulainya. 6 kali juara, Thailand masih berambisi jadi juara Piala AFF 2022. Timnas Thailand adalah rajanya sepak bola Asia Tenggara. Tim berjulukan The War Elephant itu sudah 6 kali menjadi juara di ajang Piala AFF. Meski demikian, Thailand tetap berambisi meraih gelar ke-7 di ajang Piala AFF 2022. Ambisi besar itu diungkapkan sang pelatih Alexander Polki. Padahal Thailand tampil di Piala AFF 2022 tanpa diperkuat beberapa pemain bintang. Sebut saja Chanatip Songkrasit, Titipan Phuangchan, dan Supajok Sarachat. Thailand boleh saja tampil di Piala AFF 2022 tanpa diperkuat beberapa pemain bintang. Meski demikian, Paul King tetap percaya dengan skuad asuhannya. Kualitas para pemain timnas Thailand dinilai cukup untuk membantu The War Elephant kembali menjuarai Piala AFF.
Rekor menyedihkan timnas Indonesia kalah bersua Thailand. Pertandingan yang ditunggu-tunggu antara timnas Indonesia versus Thailand tersaji pada match di ketiga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Thailand sudah bertahun-tahun menjadi hantu bagi timnas Indonesia. Sampai muncul meme, hanya Tuhan dan Thailand yang tak bisa dikalahkan. Indonesia dan Thailand sudah 3 edisi beruntun bertemu sejak Piala AFF 2016, 2018, dan 2022. Dari 3 edisi itu, skuad Garuda 2 kali menembus semifinal bahkan sampai final 2016 dan 2020, tapi lagi-lagi Thailand yang selalu menjegal apes terus timnas Indonesia. Sintayong enggan sebut timnas Vietnam sebagai tim terkuat. Media Vietnam The Tau 247 terkejut Sintayong enggan menyebut timnas Vietnam sebagai tim terkuat di Piala AFF 2022. Dalam pandangan The Tau 247, Vietnam merupakan tim terkuat di Piala AFF 2022. Pelatih Sintayong membuat komentar tak terduga sebelum pertandingan final kebagian di grup A Piala AFF 2022 melawan Thailand. Bukannya menyebut Vietnam sebagai yang terkuat, Sintayong justru menganggap Thailand sebagai tim terkuat di Piala AFF 2022.